Sungguh Bapak kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh bertemu di dalam Zoom meeting untuk membicarakan konferensi Jawa Tiga Tuhan. Biarlah kami minta kehadiran-Mu Tuhan, kami minta sukacita-Mu, kegembiraan-Mu ada pada setiap kami, sehingga kami boleh membicarakan perencanaan konvensi ini dengan hati terterang dari-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembali ke Pak Ketua, kepada Pak Petrus. Silakan Pak Ketua. Masih. Ya, terima kasih Pak Alex. Untuk siang hari ini kita akan membicarakan berbagai hal untuk persiapan konvensi. Ya, mungkin sebentar akan dijelaskan oleh Pak Felix untuk hotel-hotel yang tersedia yang kita kemarin sudah survei dengan harga ada yang 200, ada yang 175 Pak Alex. Jadi ada 2 hotel yang kita survei itu makan 1 kali dengan 2 kali coffee break. Jamnya full day, jadi jam 8 pagi mulainya, bisa diundur menjadi jam 9, ya, jam 8 antara jam 9 sampai jam 6 sampai jam 7 malam. Oh. Ya, jadi ada 2 hotel seperti itu. Mungkin Pak Felix bisa memberikan penjelasan, Pak. Silakan. Ya, baik. Apakah suara saya bisa didengar semua? Sangat jelas, Pak. Oh, sangat jelas. Mungkin notulen yang lama dibacakan dulu aja, Pak. Ya, yang kita sudah bikin kesepakatan notulen yang lalu, Pak. Ya, baik Pak Alex. Siang hari ini terima kasih teman-teman. Supaya rapat kita siang hari ini terarah, kita akan mengacu pada notulen yang sudah kita lakukan pada rapat Sabtu yang lalu di Orange Brown tanggal 5 ya. Rapat pada perdana kita sudah memutuskan bahwa konvensi itu akan dilakukan di Semarang. Ya. Dan ditetapkan waktu itu bahwa tanggal pelaksananya tanggal 8 Oktober, 1 hari. Lalu peserta, notulen yang kita tulis peserta itu peserta sebanyak 250 orang mengacu kepada peraturan nasional untuk kehadiran sebanyak 50%, karena member yang ada dari 4 regional itu jumlahnya 450, sehingga waktu itu diambil angka 225 member yang hadir, lalu kita akan menambah kehadiran LOF itu sebanyak 50. Ya, jadi diambil angka 250 peserta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ditentukan bahwa panitia besar konvensi sebagai steering committee adalah Bapak Alex Setia Prayoga. Lalu dari ketua panitia dari masing-masing itu diambil dari RP setiap regional. Pak, ya. Pak, permisi Pak. Apakah boleh steering committee ditambahi dengan Pak Budianto Leho ya? Oh, boleh Pak. Hari ini ya. Setuju ya Pak Narso dan teman-teman yang lain? Ya, bisa Pak. Ya, steering committee jadi siang hari ini diputuskan kembali ada tambahan ya, Pak Alex dan Pak Budianto Leho. Lalu ketua panitia akan diambil panitia besarnya. Itu akan diambil dari 4 regional. Nah, supaya mempermudah komunikasi, maka keempat RP ini akan dibantu oleh koordinator masing-masing dari Jateng 1. Kemarin baru saya masukkan itu panitia, mungkin saya juga bisa ada di situ. Lalu dari Jateng 2
Bapak Murtopo. Pak Murtopo siang hari ini Bapak hadir ya. Lalu dari Jateng 3 Bapak Hadir, Rudi. Pak. Pak Rudi, apakah Bapak Rudi hari ini hadir juga? Hadir. Ada Pak, standby Ya, Pak. Mantap. Lalu DIY akan diwakili oleh Pak Johan. Pak Johan adakah hari ini? Ya Pak, ada Ya. hadir. Ya, keempat Bapak-Bapak itu akan sangat berfungsi sekali ketika panitia lokal, ketika berkomunikasi, baik termasuk peserta juga pembayaran kepesertaan. Jadi panitia yang lokal itu akan menghubungi bapak-bapak sekalian yang sudah ditunjuk. Lalu ada tambahan dari konvensi bahwa konvensi akan membuat MMT. Nah, kemarin disepakati bahwa Pak Johan yang dari Jogja itu akan ditugasi itu Pak untuk mendesain MMT, nanti bisa disampaikan atau sambil rapat berjalan nanti kalau memang sudah bisa mendesain silakan, nanti sudah oke bisa diserahkan ke panitia lokal untuk kita cetak. Dan kemarin pesannya bahwa MMT itu harus menarik. Lalu MMT itu kan akan memuat pembicara dan juga tema. Nah, siang hari ini Pak Alex mungkin dari tema-tema yang sudah masuk di kemarin yang diminta biar ada keputusan untuk dapat dipilih sehingga desain MMT akan segera dilakukan. Lalu panduan konvensi kita akan mengambil dari file manual convention dari tahun-tahun sebelumnya barangkali. Lalu rundown-nya Pak Alex kemarin sudah ditentukan bahwa dari 12 jam itu kita akan mendistorsi sehingga ketemu itu 480 menit. Kalau dibagi itu ketemunya 8 jam. Sehingga pelaksananya kalau dari jam 9 itu sepertinya selesai jam 5. Sebentar saya lagi ikut membaca ya. Ya. Sehingga disepakati acara konvensi akan berjalan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi total waktu yang dibutuhkan 8 jam. Dengan kebutuhan konvensi yaitu makan 1 kali. Lalu snack dan cafe break itu 2 kali. Untuk kemarin ada juga pembicaraan bahwa teman-teman yang akan kembali misalnya dari Jogja, dari Pekalongan, kalau pulang kan mesti karena makannya sekali akan disiapkan makan. Waktu itu ada komentar dari Pak Tony kalau bisa itu disiapkan makanan kotak itu untuk teman-teman yang pulang. Lalu yang berikutnya siang hari ini mungkin segera dapat masukan dan keputusan bahwa di konvensi akan mencari pembicara. Pembicara itu harus dicarikan bahwa beliau bisa menyampaikan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi yang ada di Jawa 3. Lalu berikutnya tema. Tema yang utama itu diambil dari tema Full Gospel yaitu Strong Family, Ministry Life. Lalu subtemanya siang hari ini nanti kita bicarakan ya teman-teman. Lalu disertai dengan ayat pendukung. Dan itu diserahkan kepada masing-masing regional. Kemarin katanya akan dilakukan doa atau bertapa dulu untuk menemukan. Kemarin saya sudah lihat di panitia di grup, masing-masing sudah mengirim. Dan siang hari ini mari kita bicarakan sehingga panitia lokal itu akan segera membuat promosi-promosinya. Lalu kemarin diputuskan bahwa rapat selanjutnya itu akan berlangsung setiap hari Sabtu jam 12 siang. Seperti yang kita lakukan siang hari ini. Lalu kemarin juga sempat disinggung bahwa dress code yang kita pakai pada saat konvensi yaitu baju putih yang dari Full Gospel, lengan pendek atau lengan panjang bagi yang tidak memiliki bisa menggunakan pin
yang ada. Sementara itu notulen yang bisa saya catat kemarin. Lalu ada informasi sedikit Pak Alex, kemarin soal hotel, kami di panitia lokal sudah mencari, ada ketemu 2 hotel. Yang pertama itu Hotel Gates di daerah Mataram. Mereka minta ketika makan 1 kali dan 2 kali snack, itu per person itu 200.000. Nanti bisa dibicarakan detail. Sementara ketua panitia lokal kita ada ketemu hotel lagi di daerah Kerapia untuk bisa memastikan untuk teman-teman yang datang dari luar kota agar lewat tol langsung ke hotel yang bersangkutan itu digitnya sama dengan hampir sama. Mereka minta itu di angka 175.000. Nanti kalau siang hari ini Pak Iwan Yabes atau Pak Narso yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan mungkin bisa menyampaikan secara detail. Untuk itu, notulen siang hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya, pimpinan rapat kami serahkan kepada Pak Narso kembali, Pak. Ya, terima kasih Pak Felix untuk notulen rapat yang lalu. Mungkin saya minta untuk Pak Iwan bisa menjelaskan Pak untuk hotel yang di Kerapia itu sekedar informasi. Silakan Pak Iwan. Ya, makasih Pak Noso buat waktunya. Makasih Bapak semuanya yang luar biasa. Yang untuk hotel yang di Kerapia, Hotel Mahima, itu kita juga belum tahu persis ya untuk kapasitasnya nanti yang datang pesertanya berapa. Cuma untuk ballroom-nya itu kalau modelnya round table itu hanya bisa maksimal 180 sampai 190 kalau round table. Tapi kalau yang bentuk panjang Harry Potter itu bisa 250 lebih, kan bisa. Kemudian untuk saya juga tanya untuk meeting room-nya, karena kan ada acara juga nanti LOF ya, mungkin 1 jam, 1,5 jam itu juga ada kapasitas sekitar 50 sampai 60 itu kapasitasnya untuk meeting room-nya. Kalau untuk parkirnya itu di dalam 180 mobil, tapi itu juga belum termasuk yang di luar pinggir jalan. Soalnya kalau di pinggir jalan itu juga lebar, bisa buat parkir. Kemudian akses untuk ke tol itu lebih dekat Pak. Kalau misalnya dari luar kota, Solo Jogja itu untuk datang sama pulang itu langsung lewat tol. Seperti itu. Kemudian harga terakhir, kemarin tuh saya minta sebenarnya sama dengan Gates 200-an, umumnya seperti 200-an, tapi saya kemarin minta net tak buat 175 dengan asumsi itu makan 1 kali, coffee break 2 kali. Jam 8 sampai jam 6 sore ya Pak. Jadi full day ya, jam 8 sampai 6 sore. Nah, seperti itu Pak yang bisa saya jelaskan sementara ini. Nah, untuk ballroom-nya itu kapasitas peserta berapa? Itu model round table atau model kursi panjang. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Narso. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Pak Alex, untuk ketentuan pengaturan kursi atau meja itu kalau sebagian pakai round table, sebagian pakai model teater gitu gimana Pak? Ya, gini, itu nanti makannya kan prasmanan ya. Ya. Kalau makannya prasmanan kan berarti di tempat lain. Mestinya dibuat teater enggak apa-apa ya Pak ya harusnya Pak. Tapi biasanya disisain untuk mungkin dari nasional itu kan biasanya pakai round table aja Pak. Dan nanti di bagian depan kan ada panggung juga. Gini, itu nanti yang di depan kan ada untuk head table loh Pak, depannya Iya, head table ada. Head table ada. Menurut saya biar tempat tadi itu kan tempatnya nganu ya Pak Iwan. Ini yang di mana? Ini yang 175 tadi yang luas itu toh. Iya, betul. Jadi memang Kerapia itu Pak. Itu yang kelihatannya kan paling pas gitu kan ya. Ya, cuma maaf Pak Alex, ini nanti pakai panggung enggak Pak? Kemarin juga ditanyakan pakai panggung enggak kira-kira? Ada panggungnya enggak? Kalau bisa ya lebih baik ada panggungnya gitu Pak. Tapi kan pendek aja kan panggungnya kan enggak perlu lebar. Besar, iya.
Panggungnya cuma buat table aja. Ya, seperti itu untuk headtable aja, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin ya cukup mungkin 3 meter atau 4 meter aja lah, Pak. Seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian saya kira duduknya teater aja, Pak. Oh, Mungkin yang baris depan itu nanti kasih meja gitu aja ya, Pak ya. Baris depan itu loh, Pak. khusus baris depan. Oh iya, Baris depan kasih meja aja nanti untuk pembicara dan yang lainnya. iya, Itu. oke, ya. Bisa muat berapa kalau seperti itu, Pak Iwan? Kalau model meja panjang itu 250 lebih, Pak. Mungkin sampai 300-an ya, kurang dari 300 ya, 250 lebih. Oh. Teater kan nggak pakai meja ya, berarti kan deret aja ya. Tapi kalau bisa ada mejanya lebih bagus, Pak, mungkin, Pak. Oh iya. Jadi untuk meletakkan minum, untuk meletakkan alat tulis. Iya. Sangat bagus. Kalau ada mejanya sangat bagus. Ya meja panjang, Pak Iwan, kalau bisa, Pak. Ya, bisa 250 lebih bisa, Pak. Ya, oke. Maksimal 300. Lalu ruangan satunya lagi yang kalau nanti Meeting room, LOF. Itu luas. Kemarin bilang sekitar 50 sampai 60, Pak. Oh, pas wis. Ya, 50-60-an. Oke, itu harganya berapa ya, Pak ya? Itu. 275 tadi. 175. 175. Kemarin saya minta net. Kemarin kan dari pertama penawarannya sama dengan Gates, Pak, 200.000. Kemudian dia saya tawar turun 190. Terus saya minta, wis gini wae aku dinetke 175 bisa enggak? Saya gitu lah. Dia ngomong sama grand manajernya dulu, GM-nya dulu, ternyata bisa. Tapi dia tanya lagi kemarin terakhir itu, Pak, ini ada panggungnya enggak gitu. Terus bentuknya teater enggak gitu. Bentuknya pakai kemarin sudah saya share ke Pak Narso itu loh, Pak. Iya. Nah, itu seperti itu. Ya, saya kira seperti itu ya. Teman-teman setuju, teman-teman? Jadi ada panggungnya untuk head table dan kemudian meja yang di baris depan aja. Mejanya semua meja panjang gitu ya, Pak? Iya. Ya, teman-teman setuju ya, teman-teman? Modelnya classroom ya. Ya. Oke, wes setuju. Setuju, Pak. Halo? Sebelum ke situ kalau saya memberikan masukan bisa? Iya, Pak. Ya. Jadi gini. Ini pendapat ya. Biasanya dalam sebuah acara kalau ini kan konvensi itu ada dua pendapat. Sebanyak mungkin yang datang atau selektif. Nah, kalau biasanya orang senang, wah kalau bisa yang datang banyak. Nah, kalau banyak itu nanti nggak selektif. Dan tentunya kalau nggak selektif, itu nanti suasana dan target daripada konvensi itu nggak akan tercapai. Bagi saya, kok kelihatannya tidak harus ya, dengan target 250, lebih baik ini pesertanya itu terbatas, tapi mereka yang benar-benar ya daripada penuh, tapi karena apa? Dipenuhi yang wah ini kurang 20 kurang asal diisi orang. Itu satu ya. Jadi lebih baik peserta itu enggak sebanyak mungkin tapi terbatas sehingga orang-orangnya terpilih pilihan sehingga suasana bobot konvensi itu lebih baik. Itu satu. Kedua, mengenai protokol kesehatan. Ya, ini bagaimanapun juga ya kalau saya sih belum pernah kena, tapi saya satu kantor pernah lockdown karena kemudian ada yang meninggal, bahkan keluarga juga ada yang meninggal. Jadi kalau bagi saya begini ya, ini COVID itu kalau kena ya kena, kalau bisa ya janganlah. Maksudnya kita nggak cari masalah begitu loh. Nah, ini sehubungan dengan tempat. Kalau tempat pesertanya banyak kan pasti tahu tadi mau bicara mengenai bentuk susunannya dan sebagainya ya. Itu kalau nanti gedungnya nggak memenuhi, nggak memadai, wah pasti nanti ditetel. Nah, kalau udah ditetel nanti nggak memenuhi
protokol kesehatan. Dan ya ini kalau gedung ber-AC full ya, tertutup, ya cuma untung-untungan kalau nggak ada yang sakit, kita nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang sakit, bisa banyak yang kena. Sehingga Jogja tadi malam kan kebetulan rapat, itu berpikir usulan bagaimana kalau tempatnya tuh agak terbuka. Ya ini saya kan pernah ke Semarang, di mana ya? Di Marina atau di PPRP apa? Atau di Bandungan. Ya ini pendapat ya, nanti tolong dipikirkan yang gimana ya? Ya tempatnya jadi representatif secara kesehatan lah. Pertama tadi mengenai jumlah peserta, yang kedua benar-benar tempatnya enak gitu. Ya, makasih. Enak dan keselamatannya dijaga gitu. Ya, ini Pak Andreas, memang kalau mengacu dari Konvenas, kalau kita baca dari buku konvensi itu, tujuannya itu memang ini adalah untuk rapat akbar ini sebetulnya gitu loh. Rapat akbarnya kita itu kan ormas kita itu. Memang sedapat mungkin, sebanyak mungkin gitu Pak Andreas, seperti itu. Ya. Itu memang kalau kita baca di buku konvensinya itu petunjuknya seperti itu. Sehingga cuman kita itu tahu rasanya selama ini tidak mungkin bisa tercapai. Tidak bisa tercapai. Sehingga kita kemarin waktu rapat nasional diharapkan bisa 50% plus seperti itu. Diharapkan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari kemarin yang saya sampaikan itu, anggotanya Full Gospel sekarang itu di Jawa 3 itu totalnya kan 450, yang putrinya 150 seperti itu. Nah, sehingga kemarin kita ngambil angka itu kurang lebih 250 ya, 250 sampai 300 kalau nggak salah seperti itu. Ya. Tapi di catatan Pak Felix 250 ya Pak Felix ya yang kita kemarin itu 450 sehingga ditambah LOF kalau nggak salah Pak Alex ya dicatat itu ketemunya di angka 225 Pak. 225 untuk pria. Kalau 50% kehadirannya. Ya, ternyata putrinya itu tambah lagi 150, totalnya 600. Oh, 600. Ya bersyukur tambah. Intinya gini, oke, kita ngomong jumlah itu nomor 2 ya, karena cuma kita berusaha karena ini namanya konvensi ini rapatnya rakyat gitu, HE rakyat ini. Seperti itu. Kita sih berharap lebih banyak, lebih baik. Cuma tadi Pak Andreas ingatkan prokesnya gimana seperti itu. Kami belum tanya lagi mengingat prokes itu seperti apa begitu. Nah, kalau sekarang kita mau mengingat prokes dengan orang 250 tadi, apakah hotel tadi yang diusulkan tuh mencukupi apa itu memenuhi syarat atau enggak? Lah kemudian tadi yang Pak Andreas sampaikan tadi pagi saya juga sempat ngomong sama Pak Beni, apakah seperti yang kemarin kita rapat di mana di Bali? Di Bali itu kan semua di swab ya Pak Narso ya. Kalau ingat ya, yang Bapak-Bapak RP hadir itu kan di swab. Tapi tentunya pasti akan menimbulkan biaya tambahan lagi gitu. Untuk swab itu loh. Mungkin enggak tahu nambah berapa. Kira-kira mungkin nambah paling mahal mungkin ya 50.000 lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mau tentukan tempat ini, apakah tempat itu mau tetap yang sudah ditentukan tadi itu, yang hotel apa yang sudah dicari Pak Narso tadi, dan itu apakah sudah memenuhi prokes gitu Pak Iwan, Pak Narso seperti itu. Tapi juga kita proteksi lagi dengan cara ini, dengan cara apa? Kalau teman-teman setuju, dengan cara di swab gitu, antigen, nambah uang 50.000 seperti itu. Oke, kita sekarang satu-satu ya. Mengenai jumlah
menurut saya biar segitu aja Pak Andreas. Kita tak di 250 itu. Nah, kemudian nomor 2, dengan cara kekhawatiran kita itu, apakah kita perlu pakai swab seperti itu? Atau kita mengacu dengan ketentuan Pemda saat ini. Apakah ada ketentuan enggak ya di Pemda ya Pak Narso ya di Semarang? Tolong unmute Pak Narso. Unmute, suaranya hilang. Suaranya enggak ada Pak Narso. Ya, ya Pak Alex. Gimana Pak? Jadi tadi itu kan kita angkanya di 250 seperti itu. Memang sebetulnya kita tidak bisa secara organisasi tidak bisa membatasi sih sebetulnya, tidak bisa membatasi itu. Karena memang itu artinya itu hanya anggota gitu. Anggota member ya. Hanya anggota member. Bahkan kalau Bapak-bapak ingat waktu kemarin itu karena yang tahunan, kalau tahunan itu kan ada perubahan ADART sehingga mesti buat surat kuasa kan gitu kan. Itu pun Iya. ya penuh juga sih. Nah, sekarang yang permasalahan untuk prokes ini, apakah kita akan menerapkan dengan swab itu? Nah, kita menentukan dengan swab itu seperti itu. Karena kalau cepat cari tempat lain lagi, juga kalau tidak di swab kita juga tidak ngerti gitu loh. Kalau sama-sama untuk menjaga prokesnya ya pakai swab itu, menurut saya seperti itu. Ya tentunya nambah biaya lagi. Nah, monggo didiskusikan sekarang ini. Iya Pak. Kalau pengen aman ya mungkin pakai swab ya supaya mungkin demi keamanan lah. Ya. Karena kita jumlahnya banyak, nanti kalau semua kena malah repot juga. Ya. Lebih baik kita antisipasi uang nggak seberapa tapi kita aman gitu. Oke, setuju. Jadi Bapak-bapak setuju ya? Jadi mengenai tempat biar tetap di sana aja karena itu tempatnya bagus ya, sudah cukup bagus. Karena biarpun di tempat yang lain pun tak kira ya tetap prokes ya Pak Andreas ya. Saya kira tetap prokes itu penting sekali itu. Ya, oke. Setuju ya Bapak-bapak ya? Di swab dulu ya. Swab aja seperti itu. Ya, nanti tinggal biaya, nanti kita buat anggaran aja, biar nanti kalau sudah nanti ditentukan ini, nanti kita kalau teman-teman ada waktu kita bisa buat anggaran sebentar ya. Jadi kita buat anggaran untuk in out-nya seperti itu. Oke, sampai berhenti di Pak Alex. Ya. Dipertimbangkan bahwa 250 orang di swab itu pasti akan butuh waktu yang lebih. Iya, ada waktu tambahan, Pak. Untuk 250 orang kalau di swab itu harus diperhitungkan juga nanti Pak waktunya. Iya, jadi mungkin nanti kita mesti otomatis seperti itu Pak. Jadi kalau jam 9 mulai, mungkin sudah jam 8 sudah mulai pada antri atau gimana? Iya, betul. Memang tidak bisa kalau tidak hindari. Atau nanti mungkin pada waktu Oktober sudah baik semua, tidak usah swab, ya nggak apa-apa, akan lebih baik gitu Pak Santo. Iya, betul Pak. Ada konsekuensinya semua memangnya ini. Swabnya nanti kan pakai antigen aja kan. Nah antigen, ono sing laksanake dhewe sadonga ya luwih murah. Tuku barangnya kalau saya beli antigen saya lakukan sendiri itu harganya tidak sampai 30.000 kok itu. Biasanya Pak, Laura Pak. Hah? Irungnya ketusuk. Enggak, biasanya kami lakukan sendiri ya di tempat saya itu wong atus saja disogok dewe. Tapi pakai perawat lah kacek sidik paling 50.000 oleh lah. Pak Alex, halo, sekedar usul Pak Alex. Ya. Ya, tadi kan Pak Andreas tadi kan bicara masalah tempat tertutup atau terbuka. Kalau tertutup, konsekuensinya kan kita pakai antigen untuk pengamanan prokes ya. Kalau misalkan kita tempat terbuka, lah itu kan lebih aman sebenarnya. Tapi perlu antigen nggak? Karena untuk menghemat biaya juga sih Pak sebenarnya ini. Ya podo wae Pak.
Dan kalau tempatnya terbuka itu nganu loh Pak, nanti enggak tahu apa untuk sound systemnya segala kepenak apa enggak itu ya. Ya. Oh, ya, Panas, Pak. Semarang panas, Pak. iya. Ya, betul, panas. Di puncak Panas, kecil Panas, panas. Panas Pak Iwan. ya, boleh lah. Kecuali kalau di Bandungan, Pak. Coba ya benar juga Pak, nanti saya akan cross check lagi Pak. Maksudnya untuk maksimal tempat ballroom itu kalau mungkin meja panjang itu maksimal berapa, biar kita juga ada jaga jarak juga Pak, nggak terlalu berdempetan Pak. Jadi, Iya. ya, nanti saya pastikan Pak Ya, jumlahnya. terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Memang kebetulan nanti di konvensi ini tidak ada hal-hal yang perlu diputuskan dengan 50+1. Seperti itu. Itu biasanya dilakukan yang 4 tahun sekali, yaitu kalau ada adendum mengenai ADART. Kalau nanti kan nggak ada hal itu kan, seperti itu. Monggo lanjut. Jadi mengenai jadi sementara tempat itu prioritas yang di situ ya Pak. Nanti mau tanya lagi ya Pak Iwan ya. Ya, siap Pak Alex. Ya. Atau mau tadi usulannya Pak Beni cari di Bandungan itu apa ada ya tempat sak gitu gede ini ya? Ada Pak, Gria Persada. Oi, Gria Persada punyanya Jarum. oke. Ya cuman ada yang keberatan nggak kalau di daerah sana? Kalau dari Jogja 100% setuju, Pak. Lebih dekat, Pak. Yang dari Pekalongan. Ya, kalau Pekalongan lewat tol Bawen itu masuk keluar sudah sampai toh, Pak. Iya, ya sama juga sih, sama. Ya sebetulnya tempatnya enak, Pak. Kita full gospel Jateng pernah ke sana, nginep juga. Ya, coba kalau mau sebagai alternatif ya Pak Iwan. Ya. Moga-moga biaya ini kan. Gimana Pak Kamto? Pekalongan tidak ada masalah. Oh, siap loh. Iya. Ya berarti mungkin bisa sambil refreshing setelah konvensi ya. Yang mau dilanjut menginap ya bisa. Tuh bintang 5 tapi Pak. Waduh, lah regane piro? Ya coba kebetulan ada teman saya yang dia kenal sama pemilik di situ, coba nanti kita hubungi lagi. Oke. Ini permisi teman-teman, ini kita mau melanjutkan masalah biaya atau mau lari mengenai tema dulu? Mungkin tema dulu aja Pak, ya. Kalau biaya nanti masih ada, ini kita bisa tambah lagi untuk jadi pilihan-pilihan. Pak Narso, tolong nanti panitia lokalnya sudah terbentuk belum Pak ya? Jadi maksud saya gini, apakah dari tiap-tiap departemennya itu ada permintaan sudah termasukkan biaya belum? Misalnya bidang acara ada tambahan biaya berapa, lalu bidang ini perlengkapan, kayak nanti buku, kit dan lain-lainnya itu sudah memasukkan belum ya? Ya. Kalau panitia sih sudah terbentuk Pak, saya bacakan ya. Ketua panitianya Pak Iwan Yabes, wakilnya Pak Sugeng Wibowo, bendara 1 Bapak Sutomo, bendara 2 Pak Andi, sekretaris Pak Tony dan Pak Felix. Untuk seksi acara Pak Samuel Aji dan Pak Beni. Untuk MC WL Hilton dan Bu Lila. Untuk multimedia Bro Yoel. Untuk seksi perlengkapan Pak Iwan dan Pak Catur. Hospitality Pak Jansen dan saya bantu Sunarso. Untuk doa, seksi doa Pak Andreas Suryanto dan Pak Timotius Amran. Oke. Kalau gitu mungkin untuk perencanaan biaya minggu depan aja ya Pak ya? Ya nanti saya akan tanyakan mereka kira-kira anggaran berapa. Ya, ini karena kita perlu omongkan juga. Nanti kalau enggak, nanti mau target 250 bisa nggak bisa itu nanti. Karena kalau kelihatannya Pak, biaya itu nanti cuman paling di keperluan MMT aja Pak.
Kalau untuk sound semua multimedia itu kan dari hotel. Dan kalau untuk tenaga juga dari kita semua. Oh ya, untuk kit Pak, untuk kit Untuk kit itu alat tulis ya. ya alat tulis seperti itu kan tentunya Ya, itu ya. paling pen dengan kertas lembaran aja kan Pak ya. Ya. Nah itu. Sama nemtek, Pak, sama nemtek. Oh ya, name tag. Ya, betul. Name tag, lalu Oke, ya. kalau flyer kan enggak banyak ya. Itu enggak banyak. Terus sama ini, nambah ini Pak, nambah untuk ini apa tadi itu antigen. Antigen ya. Ya itu bisa nambah 75 ribuan ya. Ya, mungkin maksimal segitu Pak, mungkin Pak. 75 tambah 175, rong atau second. Ya. Atau itu nanti kalau dibebankan ke biaya nanti terlalu banyak, mungkin bisa dengan persembahan aja Pak. Gimana? Loh, terserah, enggak apa-apa. Nanti makanya. Ini mumpung ada teman-teman RP semua, caranya gimana gitu loh. Kalau misalkan dikasih 1 kali persembahan ya nggak apa-apa. Jadi supaya yang ikut, yang kurang mampu mungkin kan Ya. dia akan memberikan sedikit kan nggak masalah gitu. Oh, oke. Kalau ya kita bebankan semua nanti terlalu berat buat yang kurang mampu Pak. Setuju Pak. Iya. Kalau nanti kan masih ada seat fit juga kan nanti dari kita semua gitu. Oke, Ya. Oke, sekarang masuk masalah kemudian mengenai apa nih Pak? Mengenai tema. Tema. Ya, tema tadi Pak. Mengenai tema kemarin kan sudah usulan, mengusulannya kan akeh banget ini. Seperti itu. Dibacakan aja Pak per regional Pak. Oke. Saya bacake sapa? Pak Felix Pak? Ya, boleh. Kalau itu Saya ditampilin aja Pak Felix. Saya kebetulan tidak bisa menampilkan, Pak. Oke. Saya bacakan aja dari grup konvensi ya, Pak, karena situ sudah dimasukkan. Jadi usulan-usulan subtema ya, Pak ya, karena tema utama kan kita sudah mengambil dari tema nasional. Lalu yang pertama dari Pak Kamto, Pekalongan ya. Beliau mengambil ayat pendukungnya dari Yohanes 15 ayat 11 sampai 12. Terjemahan bahasanya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini dari Jateng 2. Lalu dari Jateng 1, Pak Petrus Sunarso mengambil ayat Alkitab pendukungnya dari Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lalu masih ada Yesaya juga, 60 ayat 1. Bangkitlah. Itu dari Jogja, Pak. Oh, dari Jogja, maaf. Di grupnya tidak ditulis. Ya, Pak Beni, maaf Pak. Usulan dari Jogja, dari Pak Beni diambil dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Lalu yang Kolose dari mana ini ya Pak ya? Kolose 3. Pak Murtopo. Ya. Pak Murtopo. Oh, dari Jateng 2 juga ya. Dari Pak Kamto dan Pak Murtopo ada 2. Dari Pak Murtopo mengusulkan tema dari Kolose 3 ayat 23. Temanya strong commitment. Kalau 1 Timotius ini Pak, dari mana Pak ya? Sebentar Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 1 Timotius 3. Ini Pak Rudi. Pak Rudi. Solo ya. Ya saya bacakan Pak. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 panjang banget ini. Nggak muat ini di MMT ya. Tapi enggak apa-apa, jadi bisa jadi choice untuk siang hari ini.
1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan, penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Lalu ada Yesaya 11 ayat 5. Pak Dari mana ya? Gianto, Pak Pak Gianto, Gianto. Pak Gianto dari Region Solo, 3 ya? Solo punya ya Pak ini ya? Solo Pendek, punya, Pak. Ya, Solo punya. Solo punya. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, demikian yang bisa saya bacakan usulan tema, subtema ya, dari beberapa region. Ya, Kalau ada yang di grup, dipersilakan untuk supaya kelihatan karena saya tidak bisa men-share. Silakan melihat di grup konvensi, lalu boleh memilih. Nanti Pak Alex ada di tengah-tengah kita yang akan memutuskan. Terima kasih. mari teman-teman. Ya silakan Pak Alek aja Pak. Loh, Saya ada usulan ya. Tadi tema-temanya udah bagus, tapi ada usulan mungkin di dalam salah satu subtema itu dikaitkan dengan sikon ya, sikon sekarang. Misalnya itu strong family, tapi dalam menghadapi masalah ekonomi seperti sekarang, ya ini mungkin ada ya bagian yang perlu ada penekanan. Sikon ekonomi itu kan amat berpengaruh. Bahkan saya berpikir konvensi ini apakah pesertanya bisa banyak sekali karena ya sikon itu ya yang kelihatannya kan ya makin ya sepertinya itu makin mencekam bagi mereka-mereka yang yang penghasilannya terbatas gitu. iya. Makasih. Jadi ada salah satu tema itu kan nanti satu sesi ya yang penekanannya ke sana. Makasih. Ya, Pak, mungkin yang kita cari hari ini itu sebenarnya jadi tema besar kita itu dalam 1 tahun Strong Family and Mystery Life. Jadi subtemanya itu sebaiknya berkaitan dengan tema besar kita itu dalam setahun itu, begitu. Jadi kita bukan cari tema tapi cari yang subtemanya. iya. Ya. Makanya ini teman-teman ini ngasih subtemanya yang berhubungan dengan strong family itu Pak Budi. Ya, tapi maksud saya strong family dalam menghadapi apa? Di antaranya itu sikon ekonomi maksud saya. Itu Ada Pak, itu nanti bisa masuk dalam pembekalan Pak, motivasi. Nanti di acara kan ada motivasi, ada pembekalan dan lain-lain begitu. Bukan masuk di dalam tema, subtema. Ya, mungkin diselipkan tentang sikonnya itu loh, mau dimasukkan di mana. Itu usulan aja kok. Iya. Supaya peserta pulang itu juga dapat ya dikuatkan menghadapi masalah hidup lah. Ya, nanti mungkin itu di acara sesi pembekalan nanti Pak. Ya. Biar dibicarakan mengenai ekonomi Ya. buat kita semua. Ya, lebih baik Pak Alek yang tentukan aja Pak supaya ini Pak. Kalau saya boleh aja, Pak. menentukan itu di Kolose 3 ayat 23 itu. Iya.
Karena itu sangat nganu sekali itu apa itu dibacakan ya kalau 3 ayat 23 ya. Kalau boleh ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, mantap. Ya, setuju Pak. Gimana teman-teman? Ya, setuju. Ya, bagus. Mantap, Alex. Oke. Halo? Setuju, Pak. Sip. Oke. Ya, close ya. Oke, jadi kita udah close untuk subtema udah close. Kemudian untuk tempat nanti masih ada alternatif lagi begitu, Pak. Nah, Iya. penganggaran nanti bisa segera dibuat ya, Pak ya, penganggarannya, Pak. Tetap mengacu dengan 250 orang aja dulu, Pak. Karena penganggarannya kan mesti secara global kan. Seperti itu. Oke, lanjut Pak Narso, ada lagi yang mau disampaikan? Iya. Jadi untuk sementara nanti tolong dicatat Pak Felix. Jadi untuk sementara nanti kita perlu cek tempat di Bandungan. Ya. Nanti coba saya tanya langsung kepada teman saya yang teman dari pemilik. Coba kalau kita bisa dapatkan diskon khusus. Terus yang kedua tadi tema sudah ada, subtema sudah ada. Jadi tinggal mungkin di anggaran Ya, yang nanti perlu kita bicarakan. ya. Mungkin kalau kita nunggu 1 minggu lagi mau nyampaikan anggaran, ada baiknya kalau misalnya dalam 1-2 hari sudah ada, dimasukkan aja Pak. Oh ya, Dimasukkan di grup aja. Jadi biar nanti kita rapatnya bisa lebih cepat Pak. ya, ya. Coba nanti kita adakan rapat untuk panitia Pak. Ya, Khusus untuk panitia, ya. ya. Seperti itu Pak. Lalu hasilnya dimasukkan aja. Tinggal nanti di-doc. Nah, mungkin saya mau nyampaikan yang lebih esensi, Pak. Yang lebih esensi untuk konvenas ini. Konvenas ini kan ada 3 hal. Satu mengenai laporan tahunan dari RP kepada member. Ini kan ceritanya ketua partai ngei laporan karo masane kan gitu, Pak. Seperti itu. Itu laporan RP sehingga itu nomor 1. Nomor kedua itu adalah kemudian rencana kerja. Rencana kerja tahun 2023 itu apa yang mau dilakukan. Nah, seperti itu ya. Maksud saya, tolong esensinya ini yang lebih penting lagi. Rencana kerja itu meliputi yang struktural dan juga struktural itu maksud saya yang RD Vira Presiden Chapter dan juga para RDD. Nah, maksud saya pada waktu mengadakan pra-convention itu, tolong para leadernya dilibatkan. Sehingga mereka itu upamanya RDA, oh saya tuh mau buka chapter di kota X gitu. Lah itu dipantau, jangan jadi wacana. Nantilah jadi wacana, nanti kita enggak bisa enggak sayang gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi sebetulnya konvensi itu esensinya itu di sini. Pada waktu kita memberikan laporan selama 1 tahun dan kemudian tahun depan itu apa yang mau kita lakukan. Nah ini yang tolong di pra-convention itu benar-benar dimatangkan, maksud saya seperti itu. Karena kan setelah itu RP-nya kan mesti memantau gitu kan, tugas beratnya RP gitu loh, maksud saya gitu. Nah itu saya yang mau ngilingke di situ untuk pra-convention itu. Mau saya sampaikan bahwa penting banget pra-convention, sangat penting seperti itu. Nah itu yang mungkin yang saya sampaikan di situ aja. Mungkin ada yang lainnya yang mau ditentukan teman-teman, silakan. Ada lagi mungkin kalau ada usulan silakan supaya
nanti minggu depan bisa dibahas kembali. Kita harapkan seperti waktu rapat pertama kita sampaikan bahwa kita harapkan akhir Agustus itu sudah sudah matang gitu loh, sudah matang ya akhir Agustus. Karena September mulai mesti nguyak-nguyak rakyat kon melu itu ya ndak gampang loh, keluar ke duit soalnya. Kemarin Pak Budian, Pak Leho itu juga usul, apakah nanti panitia mau buka booth di sana gitu loh Pak. Misalnya di hotel itu buka booth untuk entah untuk apa, untuk nambah biaya gitu loh Pak. Terserah. Apa merchandise atau? Ya, itu terserah dari kreativitasnya panitia aja Pak, seperti itu Pak. Oh, maksudnya produk untuk full gospel atau umum Pak? Ya terserah aja Pak, kalau misalnya bisa ada sponsor tapi mau buka di situ kan ya enggak apa-apa Pak. Oh. Ya, misalnya dia kepingin jualan buku Pak, atau jualan souvenir dari member juga boleh. Oh iya. Kita buat booth kecil-kecil gitu untuk mereka. Iya. Mungkin malah ada yang buka makanan atau jual pakaian gitu-gitu loh Pak, atau souvenir gitu. Ya, kalau saya siap itu Pak. Disewake gitu kan bisa untuk nambah biaya gitu loh Pak. Iya. Ya, usulnya boleh Pak. Lalu di convention kit itu juga bisa ditambahkan Pak. Jadi nanti di situ kan ada isinya visi misi, history full gospel. Lalu kita ada masukkan, misalnya saya kepingin setengah halaman buat perusahaan saya, berapa panitia anggarkan begitu. Jadi kita ikut sheet-nya lewat situ juga bisa. Oh, berarti kita bikin semacam buku acara gitu Pak? Iya. Kalau manual convention itu kan di manual harus ada kit kan. Nah, kit itu kita buat aja buku itu. Oh gitu, boleh. Itu nanti ya, berarti bisa saya kirimkan mungkin nanti ke panitia. Oke, berarti nanti kita bisa carikan sponsor gitu ya Pak, supaya biayanya pendaftaran lebih murah gitu nantinya. Ya, maksudnya betul, iya. Mungkin Pak Alex di belakang, halaman belakang satu halaman penuh, Pak Narso satu halaman penuh, kan sudah nutup itu nanti. Ada lagi usulan? Ada usulan Pak Narso, boleh mengusulkan Pak? Ya, terima kasih Pak Narso. Kalau dilihat setiap konvensi itu kan ada kenangan dari seluruh peserta. Misalnya kita pernah ikut di Jogja, lalu ada t-shirt, kaos itu Pak, ada tulisan konvensi gitu. Itu dari penjualan itu apakah bisa mendukung pemasukan untuk konvensi Pak? Kalau misalnya panitia mencetak kaos lalu penjualannya ke masing-masing region, itu ada keuntungan nggak dari pencetakan kaos Pak? Terima kasih. Kalau souvenir kaos itu berarti biasanya diberikan ya. Tapi kalau diberikan, tapi kalau kita jual khusus ya sebetulnya bisa juga sih untuk mendapatkan ini. Tapi nada payu malah combo. Iya, nada payu malah combo. Iya betul. Kecuali kita berikan free lah, itu mereka sih oke aja gitu sebagai penarik. Sebagai catatan Pak Narso, ini aja untuk biaya yang di Mahima itu kan hotel bintang 3 Pak, tapi kan hotel baru. Tapi kalau mungkin di Gria Persada itu bintang 5, tentunya biayanya lebih tinggi Pak, tentunya di atas 300 mungkin Pak, apalagi tambah swab lagi ya Pak ya. Mungkin 300 lebih kemungkinan nih, ini jadi aja buat ini aja. Masukan aja Pak. Ya, nggak apa-apa sih, coba nanti saya cek dulu. Siapa tahu bisa dengan harga yang sama, siapa tahu ya, coba
paling nggak kita cek dulu. Ya. Ya. Berarti Mungkin bulan kan puasa, masa-masa Pak. pandemi begini kan mereka juga kalau kosong kan juga ini perlu ada masukan pendapatan dari mungkin kalau konvensi kan cukup gede. Jadi mereka juga akan mikir juga. Ya, gimana Pak Leo? Silakan. Lanjut dulu Pak, lanjut. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, mungkin kita akan Zoom lagi untuk minggu ke depan ya Pak. Sabtu. Ya, Sabtu depan ya. Iya, Pak. Oke. Nggak ada tambahan, usulan lagi nggak ada ya. Saya minta Pak Budianto Leo bisa untuk menutup meeting ini ya Pak. Ya bisa. Silakan Pak. Pak, coba saya share screen sebentar ya, Ya, boleh, mengenai dashboardnya di Jawa 4 ya. Nanti Oke. Pak Alex yang bisa menjelaskan. Bentar ya, mumpung kumpul ini artinya. Oh, ini Bapak-bapak, Bapak RP ya. Jadi ini yang satu contoh untuk yang mengenai itu program SIM, sistem informasi manajemen seperti itu. Silakan Pak Budi yang ngomong Pak Budi. Ya. Oh iya, oke. Itu kalau yang Bapak-bapak tadi yang diberikan Pak Alex itu format laporan regional konvensi itu kalau data kita sudah database dengan baik, ya update, kita tinggal bisa lihat di program kayak begini begitu. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya Jatim 1 ini ya. Jatim 1 itu mereka memiliki 198 peak member begitu. Dan 78 LOF. Ini yang paid ya. Di tahun 2022 begitu. Lalu di tahun 2001 ini baru kita mulai, jadi ditanya mulai tahun 2021 ya. Jadi 2021 itu member Jatim 1 201. Nah, minus ini mereka 3. bisa langsung tahu sudah minus 3. Tapi melihat perkembangan chapter di Jatim 1 ini sebenarnya dia di 2021 itu ada 22 chapter. Nah, di tahun 2022 ini mereka melahirkan 3 chapter. Nah, jadi regional ini menganggap seakan-akan berkembang begitu, teman-teman. Nah, tapi dengan database ini bisa kelihatan data yang sesungguhnya. Ternyata malah ada penurunan begitu dari 201 menjadi 98 kurang 3. Nah, ini setelah diusut kok nambah malah bisa kurang 3. Nah, ternyata ada 34 orang yang belum mendaftar begitu. Belum mendaftar paid member untuk tahun 2022. Nah, seandainya 34 orang ini mendaftar masuk ke 198 ini, maka akan melewati ini, Pak. Begitu. Nah, misalnya contoh ini ya, tahun 2022 ada 29 chapter presiden. Tapi yang bayar
chapter hanya 25 chapter. Berarti ada 4 chapter yang tidak bayar begitu. Nah, mungkin dari 34 orang ini begitu. Nah, begitu. Begitu Pak Alex, mungkin mau ditambahkan. Iya, jadi itu kalau kita sistem yang sudah ada itu, kemudian sehingga kita itu yang 34 orang itu siapa saja, itu datanya bisa ketemu. Itu ikut chapter mana, yang mestinya presiden chapter siapa yang nguyak-nguyak, itu ketahuan gitu loh. Jadi memudahkan. Tolong ya, salah seorang jawab ya. Sehingga memudahkan untuk regional presiden itu ngecek, buka handphone sudah tahu keberadaannya. Juga mengenai voice-nya. Voice-nya itu sekarang totalnya berapa, yang kemarin berapa, yang di bawah itu juga ketemu, bisa tahu gitu loh. Itu detail sekali. Jadi chapter yang tadi itu yang nama itu bisa detail. Jadi saya mengharap kalau segera nanti Pak Budi bisa omong-omong sama sekretaris masing-masing regional untuk bisa ikut dalam ini, di dalam memakai sistem ini untuk memudahkan RP kok, sangat memudahkan RP. Awalnya tok jaling lebok ke data itu aja yang mungkin perlu sak minggu. Tapi setelah itu kerjanya menjadi enak gitu loh. Ini juga sebetulnya di dalam situ, Bapak-bapak, itu ada laporan keuangannya gitu loh. Persis keuangannya itu, uangnya ada berapa, jalannya keuangan gimana itu bisa tahu seperti itu. Mungkin Pak Budi bisa bukakan salah satu yang mengenai keuangan Pak Budi. Salah satu regional. Nah itu Bapak-bapak, jadi untuk Bapak RP sangat membantu sekali, kesehatan keuangannya seperti apa gitu. Nah, ini bisa kelihatan ini, jadi mengenai keuangannya yang persembahan kasih dari chapter-chapter, sehingga dia bisa tahu posisi keuangannya saat ini itu berapa gitu loh Pak, Bapak. Seperti itu. Nah, jadi detail banget seperti itu. Lalu personal siapa yang selama ini memberikan seed feed juga kelihatan, yang dari member juga kelihatan, yang dari chapter juga kelihatan seperti itu. Dan ini kita yang kemudian kita laporkan ini ke nasional seperti itu. Mungkin Pak Budi mau nambahin, Pak Budi? Pak Budi saya. Pak Leho. Oh, Leho. Ya, cukup. Atau ada mungkin bapak-bapak yang mau nambahkan, mau nanyakan, silakan. Tolong tanya Pak Alex, itu berarti kalau ada kegiatan, itu kita bisa masukkan ke situ ya Pak ya? Bisa Pak. Oh ya. Kalau gitu ya programnya dipercepat aja Pak. Kalau perlu ketemu kapan? Oke. Oh gitu. Kapan Pak Murtopo mau ketemu? Silakan. Pak Leho ini anytime. Nah, pada reportnya jam 11 malam mulai ya enggak apa-apa. Lewat Zoom kan ya Pak? Atau gimana Pak? Semuanya lewat online Pak? Iya. By Zoom aja. Zoom aja. Oh ya wes. Lalu agak malam itu. Saya lagi koordinasi sama Pak Herman, Pak Kamto. Oke. Agak malam aja ya, gitu ya. Oh, ini ya. Iya. Lalu satu lagi Pak Alex. Oh iya, sorry.
ini yang menyambung pembicaraan kemarin itu, siapa ini? Ini kemarin saya bicara awalnya dengan Pak Beni. Pak Beni, ojo boleh saya Pak Beni. Iya, Pak. Itu jangan sama Bapak RP yang lain. Itu kan kemarin itu kan bagaimana yang movement ini ternyata bergeraknya kan susah. Nah, kemudian Pak Beni nyampaikan gimana kalau ngomong-ngomong dengan MVP yang movement. MVP yang movement kan Pak Irianto Chang. Kemudian saya sudah ngontak sama dia menyediakan waktunya tanggal 17 Agustus, jam 7 malam begitu. Lah, nanti tadi saya kok enggak lupa tak masukin, nanti mau saya masukkan di grupnya RP RVP. Nah, itu tanggal 17 Agustus jam 7 malam. Tolong disampaikan kepada yang movementnya masing-masing regional, sehingga leadernya dan membernya bisa hadir, bisa ngobrol-ngobrol sama Pak dengan Pak Irianto Chang gitu. Dan saya harap kalau bisa RP-nya juga bisa hadir, biar bisa ngerti kegerakan yang movement itu gimana, seperti itu, Bapak-bapak. Iya, Pak. Ya, jadi so Rebo jam 7 malam, seperti itu. Paginya ada doa nasional tuh, Pak. Ya, jadi gini, paginya ada doa nasional, dan nanti Bapak-bapak, nanti akan ada yang ditunjuk untuk berdoa nanti dari Jawa 3. Nanti Pak Ayung akan nunjuk, akan minta tolong Bapak RP-nya nanti siapa yang ditunjuk untuk nanti mewakili regionalnya gitu. Jadi Jawa Timur ditunjuk 2, Jawa Tengah DIJ 1, Jawa Tengah 1, 2, 3 salah satu gitu. Nanti Pak Ayung akan minta untuk mewakili doa hari ini tanggal 17 pagi itu nasional itu. Meeting koordinasinya besok Pak Alex jam Ya, 9 malam. koordinasinya besok malam ya Bapak-bapak RP ya. Ini memang kita ini sampai tanggal 17 ini kita isinya nge-zoom terus ini. Gitu ya Bapak-bapak RP. Jadi urutannya besok malam ya Pak Budi ya. Iya, besok malam jam 9 malam. Itu yang hadir Bapak RP aja kan? Bapak RP saja yang hadir. Ngomong ke rencana nanti bagi tugas doanya tanggal 17 pagi. Nah, 17 malam kita ikut pertemuannya, ketemu sama yang movement itu, seperti itu. Gitu nanti ya Pak? Kita akan gabung dengan RP-nya Jawa 4. Iya, nanti bareng-bareng sama Jawa 4 juga nanti. Jadi karena yang movement ini kok gerakan ini kok masih kurang cepat gitu loh. Yang di Jawa 3 dan Jawa 4 itulah biar kita juga bisa mengerti kiatnya seperti apa. Termasuk koordinasi untuk Pak, besok malam itu kita juga gabung. Iya, jadi besok malam ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya. Oke. Ya. Kita tutup dalam doa ya. Pak Leho, sebentar Pak. Oh iya Pak Felix. Sebentar Pak Leho, tadi berhubungan dengan MMT itu tadi kan kita sudah menemukan tema. Lalu dari tema yang ada akan disesuaikan dengan keadaan regional Jawa 3 kebutuhannya. Lalu yang paling penting itu kan akan mencari pembicara nasional yang sesuai, yang dapat membawakan tema itu. Tadi pembicaranya apakah perlu disampaikan sekarang atau mencari lagi? Pembicaranya nanti mau dikasih daftar resminya dari nasional, Pak. Oh, oke. Nanti ditunggu ya Pak. Iya. Tentunya nanti melibatkan dengan seksi acara ya Pak. Iya. Ya. Seperti itu. Teman-teman, ini ada usulan Pak Tony. Itu besok Sabtu itu rapatnya jam 12 sih pas makan siang gitu loh. Setelahnya aja atau sebelumnya. Gimana Pak Petrus? Ya Pak Petrus yang mutusin. Ya, lebih baik setelahnya gitu ya Pak. Kalau sebelumnya nanti buru-buru Pak. Ya, itu aja. Terserah. Berarti jam berapa Pak Petrus?
Ya jam 1 tepat 1. gitulah ya. Jam 1. Ya, ngikut aja saya. Jam Jam 1. 1. Jam Jangan berapa teman-teman? Boleh jam 1 ya. Jam 1 ya. Oke. Hmm. Oke. Pak Alex jam 1 Pak, Sabtu depan. Oke, tolong dimasukkan di notulen aja. Ya. Notulen. Pak Felix ya. Ya, siap. Nanti notulennya menyusul ya Pak ya. Ya. Di grup. Oke. Ya, silakan Pak Leo. Mari kita akhiri, kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, buat siang hari ini Engkau sudah hadir bersama-sama kami dalam kami memikir-mikirkan konvensi yang kami akan adakan pada tanggal 8 nanti, bulan depan. Kami percaya Tuhan merupakan kasih karunia Tuhan, kalau Engkau telah memilih kami sebagai panitia untuk boleh terlibat. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami berikan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat meeting pada siang hari ini. Dan pertemukan kami untuk meeting-meeting yang akan berikutnya, supaya dengan kehadiran kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan pada saat konvensinya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.